Hai, kenalin saya Zulfa Mustafa Ahyaris Wahyudi dari kelompok 2 yang beranggotakan Taura, Sinta, Zahrun, dan juga Vela beserta saya sendiri akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai surat lamaran kerja dan kurikulum vitae. Dalam dunia kerja, pasti nanti semua anak yang bersekolah akan melamar pekerjaan untuk melanjutkan hasil lulus dari sekolahnya. Dan juga pasti sebagian besar dari lulusan kita, termasuk juga khusus untuk SMK, pasti juga dibutuhkan agar langsung menuju ke dunia kerja dan tidak harus sampai kuliah dulu. Namun apa sih yang dibutuhin saat mau melamar pekerjaan? Jadi di dunia kerja itu ada dua syarat yang harus dipatuhi. Yang pertama ada surat lamaran pekerjaan, yang kedua ada kurikulum vitae atau resume. Nah, dari sini kita akan bahas dulu soal surat lamaran kerja. Sebentar. Nah, di sini sudah terlihat contoh surat lamaran pekerjaan yang ditujukan kepada perusahaan. Dalam surat lamaran pekerjaan itu ada beberapa poin penting yang harus ada. Yang pertama ada surat lamaran pekerjaan sendiri adalah surat yang ditujukan khusus untuk melamar suatu posisi di perusahaan. Terlebih lagi, agar dengan tujuan untuk perusahaan mengetahui identitas kita sebagai pelamar. Dalam surat lamaran kerja ini dikhususkan ada beberapa poin penting yang harus dipatuhi di sini. Yang pertama ada tempat, tanggal, waktu, lalu juga ada perihal alamat surat, alinea pembukaan, isi, penutup, dan juga salam penutup di sini. Nah, kita bahas satu-satu dulu. Dari yang pertama ada tempat dan tanggal surat ya. Jadi di sini untuk menjelaskan kapan surat itu dibuat dan juga di mana buatnya. Di sini dibuat di Banyumas dan dibuatnya pada tanggal 30 Oktober 2022. Nah, untuk perihal di sini tujuannya agar perusahaan mengetahui maksud kita, kenapa kita membuat surat lamaran pekerjaan ini. Jadi di sini tertulis perihal suratnya di situ adalah lamaran pekerjaan. Lalu yang ketiga ada alamat surat ya. Di sini untuk alamat suratnya contoh kepada yang terhormat HRD PT Mitra Integrasi Informatika. Lalu cantumkan alamat perkantorannya juga. Lalu yang keempat di sini ada alinea pembukaan, yaitu dengan kata dengan hormat. Lalu berlanjut kepada isinya. Di sini isinya ini kita bisa isikan dari mana kita dapat informasi soal rekrutmen lamaran pekerjaan ini. Ini contoh ambil dari media sosial yang namanya Indeed. Di sini kita bisa cantumkan juga di mana kita memperoleh rekrutmen lamaran pekerjaan, lalu pada tanggal berapa kita memperolehnya, dan juga untuk nama PT yang membuka lowongan tersebut. Lalu untuk isi berikutnya bisa dicantumkan untuk nama. Jadi di sini sebutkan nama kamu siapa, tempat dan tanggal lahir kamu, lalu alamat domisili kamu yang sekarang, pendidikan terakhirnya apa, dan statusnya kalian apa. Contoh, mungkin di sini lagi masih belajar, atau bisa juga lajang, sudah menikah, atau bisa juga cerai. Itu contohnya seperti itu. Lalu di sini selanjutnya ada nomor telepon yang aktif di WA. Contohnya sudah terlampir di sini. Nah, untuk yang bawah di sini itu contoh akun media sosial yang kita gunakan. Di sini ambil contoh Instagram, yaitu
Velarina Kana ya. Jadi untuk contoh sosmed ini opsional saja ya teman-teman. Lalu berlanjut ke berikutnya. Di sini baru kita masuk ke to the point-nya. Kita tujuannya untuk melamar pekerjaan di profesi atau posisi apa. Contoh di sini terlihat junior software developer. Lalu jabarkan juga kemampuan dari posisi yang mau kita lamar tadi. Jadi di sini karena developer, jadi sebagai developer atau programmer, kalian harus bisa bahasa pemrograman apa. Contohnya di sini cantumkan di dalam surat isinya tersebut. Lalu untuk di bawahnya di sini ada lampiran ya. Lampiran ini kurang lebih sama dengan perihal yang mau disampaikan di sini. Jadi ada perihal lamaran pekerjaan, lalu di bawahnya ada lampiran berapa gitu. Nah, di sini lampirannya ada 6. Contoh ada daftar riwayat hidup, fotokopi ijazah terakhir, fotokopi KTP, KK, SKCK, dan juga pas foto 3x4. Lalu kemudian ditutup dengan salam penutup seperti ini ya. Ucapkan banyak terima kasih dan hormat saya, tanda tangan, terus nama kamu semua. Nah, tadi sudah kita bahas ya soal surat lamaran pekerjaan, dan sekarang kita berlanjut ke materi kurikulum vitae atau yang biasa disebut resume. Nah, teman-teman udah bisa lihat kan di sini. Jadi ini adalah contoh CV yang kelompok kami gunakan untuk melamar ke PT Mitra Integrasi tadi. Bisa dilihat ya, teman-teman, di sini. Nah, di sini saya akan jelaskan apa saja komponen penting yang ada dan harus ada di dalam sebuah CV. Yang pertama, HRD itu akan menilai. Yang pertama ada deskripsi kamu, deskripsi singkat ya kurang lebih. Lalu kedua ada kemampuan. Ketiga ada pengalaman kerja. Keempat adalah foto kamu. Lalu yang kelima adalah desain dari CV itu sendiri. Di CV ini, kelompok kami menggunakan CV dengan model ATS atau Applicant Tracking System, yaitu CV yang dikhususkan agar HRD mudah untuk membaca resume kita dengan jumlah yang sangat banyak. Atau gambaran lainnya bisa seperti misal HRD punya banyak lamaran pekerjaan di kantornya, kan otomatis harus baca satu-satu. Nah, untuk CV ATS ini dia sudah terstruktur, jadi langsung to the point dengan desain yang minimalis tapi menarik di mata HRD. Jadi seperti itu. Nah, yang pertama di sini adalah nama, foto, dan deskripsi singkat yang bisa kalian lihat di sini. Yang pertama ada foto. Foto ini penting sekali dalam melamar sebuah perusahaan dalam resume. Kenapa penting? Karena foto itu menunjukkan suatu kreativitas pelamar. Jadi di sini contoh ada foto teman saya di sini. Nah, ini sebenarnya kurang, karena ini sebagai contoh jadi nggak apa-apa lah ya. Ini cuma buat contoh dalam melampirkan foto di sini. Untuk foto profesional biasanya menggunakan pakaian resmi seperti ya contohnya blazer bisa dan jas juga bisa. Lalu dengan postur tubuh bisa menghadap serong kanan, serong kiri dengan kepala menghadap ke kamera.
Lanjut, di sini ada deskripsi singkat. Di sini ceritakan sedikit saja pengalaman kamu dalam, contohnya di sini pemrograman berapa lama, lalu kamu menekuni bidang apa dan meminati untuk melamar posisi apa. Lalu juga kamu harus jelaskan kamu bisa apa aja. Maksudnya harus tahu fundamental kamu dalam membangun sebuah program di sini. Contohnya seperti struktur dan komponen dalam pembuatan website yang profesional. Lalu kamu juga harus menunjukkan effort kamu agar HRD bisa menilai, oh nih bagus nih, bisa nih diajak kerjasama, bisa gampang diinstruksikan, seperti itu contohnya. Lalu di bawah sini ada alamat domisili kamu untuk sementara ini. Lalu untuk yang bawah di sini adalah pengalaman pekerjaan. Nah, ini poin kedua yang penting yang tadi saya sebutkan tadi. Di pengalaman kerja ini kamu bisa minimal harus cantumin 3 pengalaman di sini agar HRD bisa tergugah sama kamu di sini. Kalau pengalaman kerja kamu cuma 1, ya mungkin HRD butuh pertimbangan lebih buat mikir ini kamu bisa apa enggak kalau ditempatin di mana, terus tiba-tiba profesinya gimana begitu contohnya. Lalu di sini dijelaskan kamu buat tempat pengalamannya, ini kamu sebutin tempat kamu magang di mana atau pengalaman kerja kamu di mana, lalu sebagai posisi di bidang apa. Di sini ambil contoh front end developer. Lalu kamu di bawahnya jabarkan apa saja job desk yang kamu lakukan di sini. Lalu juga apa peran kamu dalam project tersebut. Nah, ini bisa dilihat ya. Tempatnya posisi apa, lalu jabarkan job desk yang kamu lakukan selama pengalaman kerja tersebut. Lalu untuk yang ketiga ada pendidikan ya. Tadi saya kurang menambahkan poin yang ini. Pendidikan itu juga dalam kurikulum vitae itu penting. Namun dalam menjabarkan lampiran pendidikan di sini cukup 2 saja yang dilampirkan, yaitu 2 terakhir. Jadi SMA atau SMK dan juga universitas kalau ada. Nah, di sini ambil contoh pendidikan terakhirnya itu SMK Telkom Purwokerto dan jurusannya. Nah, ini ada bagian yang agak krusial ya. Bisa jadi perdebatan di dunia kerja juga sebenarnya, yaitu sertifikasi. Jadi sertifikasi di sini sebenarnya ada pendapat yang mengatakan kalau sertifikasi itu nggak perlu dilampirkan di dalam CV, karena sertifikasi itu bisa berupa sertifikat yang dilampirkan di dalam berkas-berkas saat kamu melamar nantinya, yang seperti di surat lamaran pekerjaan ini bisa ditambahkan di sini. Maka dari itu, untuk mungkin di sini butuh sedikit trik copywriting ya. Mungkin kalau mau sertifikasinya ini bisa diganti pelatihan atau workshop contohnya. Jadi di sini kamu bisa jelaskan nama sertifikatnya apa dan juga dilakukannya kapan begitu. Nah, nih contoh dari itu sertifikasi, contoh untuk copywriting sertifikasi ya, seperti ini juga pengalaman seminar. Lalu untuk pengalaman lomba juga krusial ya, boleh enggak, boleh iya, karena ini bersifat
resmi, mungkin boleh dimasukkan sebagai pertimbangan agar HRD bisa tergugah sama kamu untuk melakukan wawancara dan interview. Nah, yang terakhir di sini kemampuan atau skill yang kamu miliki. Di sini CV ini mengambil contoh job desk yang dipilih yaitu developer ya. Nah, di sini kamu jabarkan skill kamu sebagai developer itu apa saja di sini, pemrograman yang kamu pelajari atau frameworknya. Nah, di sini ada banyak nih, Laravel, CodeIgniter dan sebagainya. Sebenarnya di sini mungkin teman-teman bisa jangan cuma lampirkan skill seperti itu saja ya. Mungkin bisa ditambahkan Laravel, kamu levelnya sampai mana? Contohnya, kalau masih mulai beginner, ada level di pekerjaan itu atau ada level skill itu beginner, intermediate, sama expert. Kalau kamu sudah memiliki pengalaman belajar atau bootcamp dalam mempelajari suatu bahasa pemrograman, mungkin kamu bisa menuliskan dirimu itu intermediate. Lalu kalau kamu baru mulai belajar, atau kamu baru mulai belajar, kamu bisa menuliskan terlebih dahulu kamu itu masih beginner. Lalu untuk skill-skill yang lain ya, kalau kamu sudah merasa sangat mahir dan juga sudah punya sertifikasi, kamu boleh tulis diri kamu itu expert. Jadi kamu sudah di level senior atau atasnya lagi seperti itu. Nah, banyak contoh CV yang masih melampirkan skill atau kemampuan itu seperti ada logo bintang atau progress barnya doang. Sebenarnya HRD itu nggak terlalu suka yang gimana ngomongnya ya, neko-neko seperti itu ya. Jadi HRD itu lebih suka kalau dia langsung membaca. Jadi seperti contohnya tadi tuh yang Laravel ini, terus kamu tulis expert. Oh, jadi HRD itu langsung tahu kamu itu jagonya di ini. Terus juga jago di apa lagi begitu. Kalau untuk menilai dari progress bar atau dari bintang logo-logo atau segala macam dari 3/5, 4/5 contohnya begitu, HRD nggak terlalu suka, langsung skip aja gitu ke CV lain. Soalnya kalau pakai logo-logo seperti itu, HRD jadi susah menilai kamu itu beneran jago apa cuma ngomongnya doang begitu contohnya. Jadi HRD lebih suka kalau seperti contoh di sini nih. Kamu pandai bahasa apa? Bahasa Inggris, Indonesia, atau Belanda? Nih, ada keterangannya menengah, pemula, atau bahasa ibu di sini. Jadi HRD langsung bisa menilai kamu itu emang beneran mahir di bidangnya atau masih menengah ke bawah seperti itu contohnya. Lalu yang terakhir di sini, kamu bisa melampirkan project yang kamu buat, apalagi sebagai programmer ya. Pasti punya portofolio 1, kalau enggak 2 apa 3, 5 gitu. Nah, di sini yang bisa ditampilkan adalah contoh project Brainfast Academy dan juga landing page Pinfa. Nah, ya mungkin kalian bisa baca ya, ini agak terbalik ya di sini, tapi nggak apa-apa. Nah, kurang lebih seperti itu dari materi kelompok yang kami sampaikan di sini. Jadi untuk tren 2022 sekarang, kalau saya simpulkan, HRD lebih suka
CV dengan sistem ATS seperti ini, yang langsung to the point, menggambarkan tentang diri kamu yang di sini. Jadi, HRD itu lebih suka desain CV yang minimalis tapi elegan. Jadi, ya CV ATS seperti ini mungkin bisa jadi referensi kalian buat bikin CV kalian untuk melamar di suatu perusahaan. Nah, untuk CV ATS ini kalian bisa dapatkan dari melalui jasa atau kamu bisa beli. Nah, di sini contoh yang kami gunakan itu menggunakan cake resume. Ini contoh doang. Kalau mau nggak ada watermarknya seperti ini, kamu harus bayar buat bikin CV ini. Nah, sedikit penjelasan tentang HRD ya. HRD itu setiap harinya dia menerima banyak lamaran pekerjaan dan juga CV. Mungkin ya ada sekitar ratusan atau ribuan. Jadi otomatis HRD itu harus menilai secara cepat tentang pelamar. Jadi yang pertama kali HRD lihat itu ya yang pertama tadi yang saya sebutkan itu, kemampuan, deskripsi, pendidikan kamu, foto kamu, sama juga ya saya lupa, kurang lebih begitu. HRD ini kenapa sih? Maksudnya kalau dia cenderung karena terlalu cepat menilai, mungkin buat kalangan kita semua menilai HRD itu judes, ketus, atau segala macam gitu. Itu sebenarnya ada alasannya. HRD itu nggak cuma rekrutmen soal pelamar pekerjaan atau ya fresh graduate seperti itu. HRD itu tugasnya ada banyak, seperti melakukan perencanaan, melakukan ya rekrutmen sama tes yang dilakukan untuk pelamar, dan juga HRD juga perlu melakukan training dan juga development suatu SOP perusahaan agar pelamar mengerti tentang budaya kerja yang ada di perusahaan, tentang apa saja yang harus dipatuhi dan jangan dilanggar. HRD juga berkewajiban untuk mengatur evaluasi kerja karyawan kantor. Jadi untuk evaluasi kerja ini, jadi setiap karyawan kantor itu semuanya dinilai dalam rapat besar ya, dalam rapat besar kantor. Semua karyawan itu dinilai, dia ini kinerjanya bagus apa enggak, kerjanya beres atau enggak, banyak revisi atau enggak. Kalau misal banyak salah atau revisian, mungkin ya jadi pertimbangan agar untuk diberi peringatan atau diberi effort lebih. Biasanya untuk evaluasi ini diadakan sebulan sekali atau bisa juga 3 bulan sekali di sini. Jadi kurang lebih seperti itu. Ya, sekian, terima kasih dari saya, perwakilan kelompok kami. Apabila banyak salah dan tutur kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. With you